Kita masih berbicara tentang kebudayaan dan masyarakat. Guna memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang kebudayaan, maka sebaiknya kita juga mempelajari aneka kebudayaan dan cara hidup yang berbeda dari kebudayaan dominan, seperti subkultur, kebudayaan tandingan, etnosentrisme, xenosentrisme, dan relativisme budaya. Kita mulai dengan yang pertama, tentang subkultur. Para sosiolog menggunakan istilah subkultur untuk menunjukkan kebudayaan khas yang dihidupi oleh sebagian populasi di dalam masyarakat. Artinya, sambil menghayati kebudayaan dominan, kelompok-kelompok ini tetap menghayati kebudayaan yang khas untuk kelompoknya masing-masing. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dari subkultur. Ada subkultur yang didasarkan pada umur, sehingga kita kenal ada subkultur remaja, ada subkultur orang tua. Dalam subkultur remaja misalnya, kita tahu bahwa mereka mempunyai bahasa sendiri untuk berkomunikasi, bahasa gaul. Mereka misalnya menyebut bapak bukan sebagai bapak tapi bokap, mama, nyokap. Jadi mereka mempunyai bahasa tersendiri untuk bisa berkomunikasi di antara mereka, dan kadang-kadang bahasa itu tidak dipahami oleh orang tua. Ada subkultur yang didasarkan pada suku atau ras. Ada budaya Ambon, Batak, NTT, Toraja, dan seterusnya. Kemudian ada subkultur yang didasarkan pada kelas sosial tertentu. Ada subkultur kelas sosial menengah ke atas atau kelas sosial menengah ke bawah. Kemudian ada subkultur yang didasarkan pada seks. Ada subkultur kaum perempuan, ada subkultur kaum laki-laki. Dalam hal ini, sambil menghayati kebudayaan dominan, kelompok-kelompok ini tetap menghayati kebudayaan yang khas untuk kelompok mereka. Oke. Pada masa ini, dengan tingkat migrasi yang begitu tinggi, peluang untuk terciptanya subkultur, teristimewa subkultur yang didasarkan pada suku atau ras, sangat tinggi. Di hampir setiap kota besar di Indonesia, kita temukan sejumlah populasi yang sembari menghayati kebudayaan dominan, mereka tetap menghayati kebudayaan yang khas untuk sukunya. Mereka tetap menghayati kebudayaan Batak, kebudayaan Ambon, kebudayaan Toraja, kebudayaan NTT, dan seterusnya. Kebudayaan khusus ini sangat penting karena umumnya orang-orang itu sudah sangat lama hidup dalam kebudayaan tersebut. Dan karena itu, ketika mereka berpindah ke tempat yang baru, mereka tetap menghayati kebudayaan yang khas untuk sukunya atau untuk rasnya. Hal yang sama berlaku juga untuk subkultur berdasarkan umur. Remaja tetap menghayati kebudayaan yang khas untuk remaja, sekalipun mereka juga tetap menghayati kebudayaan dominan. Itu tentang subkultur. Kedua, kebudayaan tandingan. Kebudayaan tandingan adalah salah satu subkultur yang menantang atau menandingi nilai-nilai yang sudah mapan, nilai-nilai yang sudah ada dalam kebudayaan dominan. Dan dalam banyak kebudayaan tandingan ini seringkali dikaitkan dengan kaum muda. Cara hidup mereka seringkali merupakan kritik terhadap kebudayaan dominan. Misalnya, mungkin
kebudayaan dominan menganggap bahwa kecantikan itu dikaitkan dengan kulit yang mulus, ya. Maka dalam budaya tandingan mereka membuat tato-tato, ya, ya, untuk melawan kebudayaan dominan. Atau seringkali dalam kebudayaan dominan tangan kanan itu dianggap sebagai tangan Tuhan, sedangkan tangan kiri itu dianggap tangan setan. Nah, dalam budaya tandingan mereka mengaktifkan tangan kiri untuk melawan kebudayaan dominan. Oke, anting dalam kebudayaan dominan digunakan oleh perempuan dan dipasang di telinga. Tapi dalam budaya tandingan, laki-laki juga menggunakan anting, dan anting tidak cuma dipasang di telinga, tetapi juga di tempat-tempat lain, di hidung, di pusat, dan lain-lain. Oke. Budaya-budaya tandingan ini seringkali menciptakan folkway sendiri, kebiasaan sendiri. Baik tadi cara berpakaian, aksesoris-aksesoris, jenis-jenis rekreasi, atau jenis-jenis musik tertentu. Contoh, musik rock and roll mungkin atau musik jazz merupakan kebudayaan tandingan untuk melawan musik klasik atau kebudayaan dominan musik klasik yang selalu teratur. Sedangkan dalam musik rock and roll atau musik jazz, ya, tidak perlu teratur seperti yang ada di dalam musik klasik itu. Oke. Orang-orang yang menghidupi budaya tandingan ini bukannya hidup tanpa norma. Sebaliknya, mereka tetap menghayati norma-norma, ya. Tetapi norma-norma yang mereka hayati seringkali bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat umumnya. Contoh, kelompok-kelompok geng, ya, juga memiliki norma-norma, walaupun norma-norma itu bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang sudah mapan di dalam masyarakat. Seringkali orang-orang yang menghayati kebudayaan tandingan ini, ya, tidak konsisten. Mungkin kadang-kadang mereka mengkritik para koruptor, tetapi di pihak lain mereka juga sendiri melakukan korupsi dalam skala yang kecil. Tapi hal itu sama sekali tidak berarti bahwa mereka berpura-pura, ya. Melainkan karena mereka memang menolak sebagian kebudayaan dominan dan menerima bagian lainnya. Itu tentang kebudayaan tandingan. Ketiga, etnosentrisme. Etnosentrisme adalah menilai kebudayaan lain dengan standar-standar kebudayaan sendiri. Jadi saya menilai kebudayaan lain dengan menggunakan standar-standar yang ada dalam kebudayaan saya. Dalam etnosentrisme, orang biasanya menilai tinggi kebudayaan sendiri dan menganggap rendah kebudayaan orang lain. I am okay, yours is not okay. Atau kita dengar slogan-slogan, misalnya, baik tidak baik, tanah timur lebih baik. Atau dalam bahasa Sika, epan ele epan, Sika epan doi. Baik tidak baik, Sika lebih baik. Itu contoh-contoh dari pandangan yang mengandung etnosentrisme. Jadi dalam etnosentrisme, kita menjadikan kebudayaan kita sebagai titik tolak untuk menilai kebudayaan orang lain. Contoh lain, ya. Dalam masyarakat heteroseksual, orang menilai homoseksual sebagai penyimpangan. Atau mungkin masyarakat monogami menilai masyarakat poligami sebagai penyimpangan. Etnosentrisme merupakan satu fenomena yang bersifat universal. Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa etnosentrisme itu bisa ditemukan di mana-mana. Studi yang dibuat oleh Gaplo menunjukkan bahwa kelompok yang ditelitinya itu menilai dirinya sendiri 8 kali lebih baik dari kelompok lain. Ya. Saya kira
apa yang diteliti oleh Gaplo itu benar. Ya. Kadang-kadang kita menilai kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain. Secara sepintas, ya, etnosentrisme itu jelek di dalam dirinya sendiri, ya, dan bisa menimbulkan konflik. Tetapi kalau kita amati secara sungguh-sungguh, etnosentrisme mempunyai beberapa hal positif. Pertama, etnosentrisme mempromosikan kesatuan dan moral kelompok. Kelompok ini lebih bertahan daripada kelompok yang bersifat toleran dan juga meningkatkan patriotisme dan nasionalisme. Kedua, etnosentrisme melindungi kelompok dari pengaruh-pengaruh yang mungkin tidak menguntungkan. Kesadaran akan keunggulan kebudayaan sendiri menyebabkan kelompok tersebut resisten terhadap pengaruh-pengaruh asing. Dalam pengamatan saya, orang-orang India, Taiwan, Korea, atau Malaysia itu sangat bangga dengan negaranya sendiri, sangat bangga dengan apa yang mereka hasilkan. Itu tentang etnosentrisme. Keempat, xenosentrisme. Xenosentrisme merupakan kebalikan dari etnosentrisme. Di dalam xenosentrisme, orang menilai tinggi kebudayaan lain, kebudayaan asing, dan meremehkan kebudayaan sendiri. Jadi orang lebih suka menggunakan produk-produk luar negeri ketimbang produk-produk dalam negeri. Tetapi mentalitas seperti ini tidak cuma dalam hal-hal menyangkut materi, ya. Juga mentalitas seperti itu bisa berlaku juga dalam ideologi, ya. Orang lebih suka dengan gagasan-gagasan asing, dengan filsafat asing, ketimbang gagasan-gagasan atau ideologi yang berasal dari dalam negeri. Coba kita lihat kembali, entah berapa mahasiswa kita yang menulis skripsi dan mengambil tema tentang kebijakan-kebijakan setempat, kearifan-kearifan lokal, tradisi-tradisi setempat. Ya. Dalam hal ini, orang seringkali menilai tinggi, ya, misalnya demokrasi liberalisme Barat dan meremehkan demokrasi Pancasila misalnya. Itu contoh dari xenosentrisme. Orang lebih suka dengan produk-produk asing, produk-produk luar negeri ketimbang produk-produk dalam negeri. Ya, dalam reklame, dalam iklan-iklan, kadang-kadang kita perhatikan guna mempromosikan produk dalam negeri, ya, orang menggunakan figur-figur asing dengan harapan bahwa ketika barang itu digunakan oleh orang-orang asing, maka mutunya terjamin. Sehingga kadang-kadang kita merasa aneh juga, ya, dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, mereka mempromosikan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Itu xenosentrisme, lawan dari etnosentrisme. Yang terakhir, relativisme kebudayaan. Relativisme budaya berarti suatu kebudayaan tidak bisa dinilai secara seimbang dengan menggunakan standar-standar di luar kebudayaan tersebut. Dia harus dinilai berdasarkan konteks kebudayaan tersebut. Kita tidak bisa menilai perilaku-perilaku kelompok lain dengan menggunakan sudut pandangan kelompok kita. Ya, contoh tadi, kita tidak bisa menilai negatif poligami dengan menggunakan standar-standar monogami yang ada di dalam kelompok kita. Atau kita tidak bisa menilai orang-orang homoseksual dengan menggunakan standar-standar heteroseksual. Oke. Jadi itu relativisme kebudayaan. Ya. Para sosiolog seringkali dikritik karena mengemukakan pandangan relativisme ini. Ya.
para pengkritik itu mengatakan bahwa kalau kebenaran semata-mata didasarkan pada kesepakatan bersama di dalam suku atau kelompok itu, maka orang bisa melakukan kejahatan serius asalkan merupakan hasil kesepakatan bersama. Ya, soalnya misalnya ada kebudayaan tertentu yang menganggap pembunuhan itu sebagai satu hal yang positif. Padahal dalam banyak kebudayaan pembunuhan itu adalah satu kejahatan. Tapi ada suku-suku tertentu yang menganggap pembunuhan itu baik sejauh itu dilakukan untuk membalas dendam kematian orang tua mereka yang telah dibunuh. Karena mereka percaya orang tua, ayah, kakek, atau siapa saja yang meninggal karena dibunuh itu belum beristirahat dalam damai dan tentram kalau kematiannya itu belum dibalas oleh turunannya. Jadi mereka menganggap pembunuhan itu sebagai sesuatu hal yang positif. Jadi itu bahaya kalau kebaikan itu ditentukan oleh kesepakatan bersama di dalam kelompok, di dalam suku. Itulah yang dikritik oleh para pengkritik tadi, ya. Tetapi konsep relativisme kebudayaan, ya, tidak bermaksud untuk mengatakan hal seperti itu, ya. Mereka hanya mau mengatakan bahwa sesuatu itu benar menurut konteks tertentu itu, tapi belum tentu benar menurut konteks yang lain. Pembunuhan sebagai balas dendam kematian orang tua itu adalah baik untuk konteks budaya tertentu itu, tapi belum tentu benar untuk konteks budaya yang lain. Ya. Jadi itu yang mau dikatakan mengenai relativisme kebudayaan. Oke, untuk sementara uraian kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.